sekali. Bikin kaget. Kalian dari mana saja? Nanai menunggu kalian dari tadi. Habis makanan Imlek enak-enak. Aku makan kue keranjang sampai 2 potong. Aku juga makan kue, tapi kueku Koko yang habisin. Kan kata mama, kamu nggak boleh makan yang manis-manis. Ih, Koko curang. Pokoknya coklat di rumah nanti buat aku ya. Enak aja. Kok malah jadi berantem? Wong, kamu harus sayang sama adik kamu. Tuh, dengerin, We. Nai, pokoknya aku paling suka kue-kue Imlek. Alin juga. Nai, kata Mama, Imlek tuh tahun baru ya? Iya, Kok beda sama tahun baru yang di film-film? karena Imlek itu tahun barunya bangsa Cina. Kita merayakannya dari awal musim semi. Kenapa kita rayain, Nai? Kan udah ada tahun baru yang biasa. Kita merayakan Imlek atas rasa syukur bahwa masa sulit sudah berlalu. Musim dingin berganti dengan musim semi yang penuh rejeki. Ada ceritanya juga loh, kenapa kita merayakannya. Nai, cerita dong. Kenapa kita merayakannya? Iya, aku mau dengar. Nai cerita, tapi kalian gak boleh berantem lagi ya. Siap. Sekitar 2500 tahun yang lalu, sama seperti sekarang, masyarakat Tiongkok sedang bersiap-siap menyambut musim semi. Seperti keluarga kita juga ya. Mereka memang bersuka cita menyambut musim semi. Tapi ada satu hal yang membuat mereka risau. Musim semi adalah musim yang penuh harapan. Tapi juga merupakan saat di mana siluman bernama Nian terbangun dari tidur panjangnya.
memakan ternak. Tapi yang paling masyarakat khawatirkan, Mian suka menculik anak-anak mereka. Kamu terlambat, Pendekar Chen. Kamu yang terlalu cepat datangnya, Pendekar Bun. Seorang pendekar tidak pernah datang terlalu cepat. Ia datang persis di saat dia harus datang. Seorang pendekar juga tidak pernah datang terlambat. Dia datang persis di saat dia harus datang. Jadi, kita bertemu lagi, Kita berjanji untuk membuktikan siapa yang paling lihai di antara kita berdua. Sekarang saatnya. Kemampuan muridku jauh lebih hebat dari muridmu. Muridmu ini beruntung. Si Chen Lung ini sedang diare sejak minggu lalu. Kalau dia mengeluarkan jurus silat sudah diterjang ombak, muridmu pasti akan kalah tadi. Jurus silat Sundamu tidak akan mempan pada muridku. Dia akan menghadapinya dengan jurus silat walafiat. Muridku akan mengkombinasikannya dengan jurus silat lidah. Dia akan roboh ketika jurus muridku mencapai jurus
selatan, barat, timur, dan utara. Silatan takdir. Silakan duduk. Silat cukuran. Titipan silat. Silat on seven. Hah? Hai, kamu lihat, muridku yang sehat sudah pasti lebih unggul dari muridmu. Pantas saja muridmu menang. Dia sudah senior begitu, sedangkan muridku masih belia gitu loh. Kalau begitu, sekarang cuma ada satu cara untuk membuktikannya. Partai final pertarungan kungfu. Hai. Tunggu. Siapa itu? Kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan tertipu dengan silat muslihat seperti itu. Beneran? Sepertinya di sana ada yang meminta tolong. Jangan mengada-ngada. Paman, Bibi, Ada apa pendekar cilik? Apa yang saya pendekar bun bisa bantu? Iya, katakan saja. Paman Chen akan membantumu. Namaku Wong dan adikku Aling. Dia diculik. Apa? Dasar penculik kurang ajar. Kasih tahu Bibi, di mana mereka? Biar kupites kepala mereka. Jangan khawatir pendekar cilik. Aling pasti baik-baik saja. Jangan panggil saya pendekar Chen jika tidak bisa menolongmu. Aling diculik oleh makhluk bernama Nian, Paman. Nian? Pendekar Bun, kungfu Anda sangat lihai. Apalah artinya saya dibandingkan dengan Anda? Pendekar Chen jangan merendah. Murid-muridnya saja sudah sangat terampil. Apalagi gurunya. Saya tuh ngefans banget sama Anda. Paman, Bibi, siapa saja, tolong saya. Dengar pendekar cilik, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Nian. Sudah tradisi kita untuk merelakan apa yang dia ambil dan dia rusakkan setiap tahunnya. Pasti ada seseorang yang bisa membantu saya, Bibi. Tolonglah. Pendekar cilik, mungkin ada seseorang yang bisa membantumu. Orang ini adalah legenda di dunia persilatan. Ada desas-desus, dia pernah mengelabui Nian dan mengalahkannya. Oh ya, Paman, Bibi, siapakah dia? Di mana aku bisa menemukannya? Siapa namanya? Namanya adalah Hong Cheng Lao Se. Kamu bisa mencarinya di gunung sebelah sana. Xie, Paman, Bibi.
Si wong cilik itu sudah merusak moodku untuk bertarung denganmu. Betul-betul. Bagaimana kalau pertarungannya kita reschedule? Ide yang bagus. Pendekar Bon. Pendekar Chen. Ada apa kau mencariku, pendekar cilik? Benarkah kakek yang bernama Hong Chung Lause? Sahabatku dari kerajaan barat pernah berkata, apalah arti sebuah nama? Sungguh, kalimat yang sangat indah. Tapi orang-orang memang memanggilku dengan nama itu. Lause, namaku Wong dan adikku Aling. Dia diculik dan kata orang-orang yang bisa menolong adikku dari tangan Nian hanyalah Lause. Nian? Sudah lama aku tidak mendengar kabar darinya. Memang benar, Wong cilik. Aku pernah berhadapan dengan Nian dan mengalahkannya. Dan aku lihat hatimu bersih.
dan tekad melindungi adikmu sangat tulus. Akan aku ceritakan bagaimana rahasia mengalahkannya. Aku bertemu Nian yang kerap menjadi teror bagi masyarakat Cina. Aku berkata, "Nian, aku datang untuk berunding denganmu. Berhentilah meneror dan memakan masyarakat." Nian hanya tertawa dan berkata, "Manusia bodoh. Sekarang, kau yang menyerahkan diri untuk aku makan." Apa untungnya? Aku hanyalah seorang manusia yang kau temui setiap harinya. Kalau kau memang hebat, kau bisa memakan ular beracun di gunung sana. Apa sulitnya? Nian kemudian mengambil ular beracun dan memakannya. Kau lihat. Lihat betapa hebatnya aku. Aku belum percaya akan kehebatanmu. Ada banyak binatang buas di belakang gunung sana. Bisakah kau mengalahkan mereka semua? Nian pun pergi ke belakang gunung dan membasmi binatang-binatang di sana. Pun kembali ke lahan, tapi dengan rasa bangga di wajahnya. Orang tua, aku sudah tidak kuat lagi. Kau kumakan besok saja. Aku pun membuka mantelku dan menunjukkan baju berwarna merah sambil membawa api yang membara sambil menyalakan petasan dan mulai menyerang Nian. Seketika Nian berteriak ketakutan. Tidak, aku sudah tidak kuat.
Hentikan suara bising itu. Hentikan, singkirkan jauh-jauh dari hadapanku. Dan Nian pun berlari ketakutan. Sambil mengejarnya, aku membunyikan simbal sehingga gaduh dan membuat Nian semakin takut. Aku tidak mampu mengejarnya. Tapi sejak saat itu, Nian takut akan warna merah dan bebunyian yang keras. Dan tidak pernah mengganggu masyarakat yang berpakaian merah-merah. Xie Lao Se, aku harus cepat kembali untuk menyelamatkan Aling. Cepatlah pergi sebelum terlambat. membantumu sekarang, bocah.
gak akan ngambil kue keranjang kamu lagi. Janji ya. Dan begitulah, sejak saat itu kita semua merayakan Imlek dengan memakai baju merah dan bersukaria dengan alat musik yang meriah, agar Nian tidak pernah kembali lagi. Bagaimana? Bagus gak ceritanya? Bagus banget, Nay. Aku suka sekali. Nai, kungsi facai. Kungsi. Kyonghi Pacai.年已经走出了我们的生活，春天又再次来临了。